Halo anak-anak sekolah minggu GK Asion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Lause Hendro. Selamat hari Minggu, Lause Leni. Selamat hari Minggu anak-anak yang di rumah. Nah, yang di pusat, selamat hari Minggu. Yang di Singaraja yang paling jauh nih. Oh, selamat hari Minggu. Selamat hari Di Minggu. Pupuan, selamat hari Minggu. Karyasari juga Karyasari. dong. Selamat ada hari yang deket Minggu. loh. Apa? Di IR. Oh iya benar, Risana Regency. Selamat hari Halo Minggu. semuanya. Senang ketemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu GK Asion Denpasar. Betul, Lause. Ngomong-ngomong Mas Hendro, Hmm, saya punya pertanyaan. apa tuh Lause? Anak-anak di rumah juga ya. Pertanyaan ini buat Lause Hendro Mm-mm. dan juga buat anak-anak di rumah. Pernah nggak Lause Hendro dan anak-anak ditolong atau nolongin orang? Oh, kalau Lause Mm-mm. pernah ditolong, pernah nolongin orang juga. Waktu Lause bener-bener lagi kepepet banget, Tuhan itu melalui satu orang tuh tolong Lause banget, bener-bener tepat pas waktunya. Luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan kita hebat banget. Berarti kita harus bersyukur sama Tuhan kita yang hebat, yang berkuasa, yang penuh rahmat dan kasih itu buat kita ya. Betul, Lause. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini anak-anak tentang kita mau memuji Tuhan karena rahmat dan anugerahnya buat kita. Yuk Lause Hendro Yuk, kita ajak kita memuji nama Tuhan. ya sambil berdiri dan sukacita ya anak-anak. Ya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari anak-anak kita berdoa dulu ya Lause Hendro. Iya, ya. kita doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan bagi kami boleh kembali sama-sama ada di ruangan virtual ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di sepanjang ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lause Leni dan Yes. juga anak-anak semua. Oh, kita Lause tuh bersyukur banget sama Tuhan ya. Tuhan tuh mengirimkan pertolongannya,
tepat pada waktunya. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat banget, Tuhan yang perkasa. Luar biasa ya anak-anak. Tuhan itu bukan cuma yang hebat dan perkasa, tapi juga Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Setia selalu ya. Karena itulah Sahendra dan anak-anak, kita harus belajar nih seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Kita juga mau setia kepada Tuhan sejak dari kecil. Seperti pujian yang baru yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini. Ya Mas Hendra? Yuk dengan semangat tetap berdiri kita pujikan pujian. Tapi nanti kita medley ya lagunya ya. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagal perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Dia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu tuh kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Oh, 3 lagu ya Lause ya. Lihat tuh Lause, Tuhan aja setia kepada kita orang berdosa ini. Sampai rela mati loh di kayu salib buat kita. Sungguh luar biasa. Nah Lause, ngomong-ngomong saya punya nih buku. Buku apa nih Lause nih? Nih bukunya. Oh. Ini buku mau dikasih buat Audra sama Lia. Oh, terima kasih banyak Lause. Nanti dibacain ya di rumah ya. Oke. Ya buku ini. Oh, terima kasih Ya. Oh, tapi di rumah ya, Lause sama Lause Ratna itu selalu bacain satu buku yang hebat banget bukunya. Buku apaan Hampir tuh? tiap hari kita kasih mereka ceritain, kita bacain buat mereka. Oke, tahu gak? Depannya A. Tahu dong kayaknya. Kenapa saya tahu coba? Kenapa? Karena anak-anak saya juga waktu kecil selalu saya bacain buku itu. Udah tahu belum yang di rumah buku apa? Saya tahu Alkitab kan. Betul, Alkitab. Kenapa Lause? Karena kita mau sedari mereka kecil Betul. bukan cuman bertumbuh secara fisik ya, Tetapi secara rohani juga. Yes, karena itu anak-anak belajar ya sedari kecil mau baca kitab suci, baca Alkitab bersama papa mama tentunya. Dan ingat juga selalu berdoa. Seperti lagu ini bersama-sama kita pujikan. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan-Nya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, Lause, sekarang kita akan sama anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kami hati yang takut dan juga roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu ya. Nah, minggu lalu kita ingat tuh Lause Ita bercerita bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa ini Allah juga yang menunjuk Yusuf untuk menjadi orang yang bisa menafsir mimpi daripada Firaun. Lalu ketika Firaun mendengar bagaimana Yusuf menafsir, bahkan kemudian Yusuf memberikan clue atau jalan keluar. Yusuf bilang, mulai hari ini di dalam segala kelimpahan daripada orang-orang di tempat ini, yaitu di Mesir, mereka harus memberi 5% untuk dikumpulkan supaya nantinya akan menjadi persediaan pada waktu masa-masa kelaparan. Ini cara Allah menolong, luar biasa sekali ya. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Dia adalah Allah yang penolong. Allah yang mengingat umatnya, Allah yang selalu memikirkan umatnya. Berarti Allah juga memikirkan anak-anak dan Lause ini ya. Allah menolong kita semua ya. Nah, lalu kemudian Yusuf dipercayakan, dikumpulkan sampai dikatakan gini, dari bisa hitung gandumnya, atau kalau mungkin kita hari ini kita samakan beras gitu ya, bisa dikumpulkan, bisa dihitung. Lama-lama gak bisa dihitung karena banyak sekali. Nah, banyak sekali ya, sehingga kemudian penuh tempat penyimpanan daripada gandum atau kayak model beras-beras begitu ya, udah penuh gitu ya. Lalu kemudian Yusuf memberitahukan kepada banyak pegawai agar mereka menyiapkan gudang-gudang tempat-tempat penyimpanan itu. Nah, setelah itu Firaun bilang begini kepada Yusuf. Firaun bilang begini, wah, Allah kamu itu hebat ya. Allah yang memelihara, Allah yang menolong, Allah yang menyatakan kuasanya ya. Karena kamu punya Allah yang hebat, mulai hari ini kamu saya percayakan untuk memimpin ya, supaya segala sesuatu dipersiapkan seperti usulmu tadi, bagaimana akan dikumpulkan makanan-makanan itu. Nah, lalu kemudian Yusuf melakukan tanggung jawab itu. Bahkan kemudian Yusuf bilang begini, aku nomor 1 di negara ini, kamu nomor 2. Wah, artinya dia dipercayakan penuh. Nah, lalu Yusuf menikah. Nah, habis dia menikah, dia punya anak di situ ya. Dan dalam 7 tahun itu, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan memberikan pertolongan, Yusuf bisa mengumpulkan banyak sekali makanan ya. Banyak sekali makanan. Tapi ternyata anak-anak, apa yang memang diceritakan Yusuf itu terjadi. Setelah 7 tahun kemudian ada datang namanya 7 tahun kekeringan. Mulailah orang-orang sudah tidak bisa lagi menanam tanaman-tanaman, bahan-bahan makanan, gandum, segala macam tidak bisa lagi ditanam. Kenapa? Karena tanah kering, tidak ada air dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah itu menolong umatnya melalui Bapak Yusuf, melalui Firaun, melalui orang-orang di Mesir itu. Mereka 7 tahun banyak makanan, 7 tahun ini justru mereka membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus datang dan membeli. Mereka harus datang dan membeli. Dan itu dialami, dikatakan oleh banyak orang, bukan saja di Mesir tapi juga di luar Mesir. Bahkan dialami oleh keluarganya Yusuf yang di luar Mesir ya. Nah, anak-anak, hari ini Lause Heni mau mengajak kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang penolong. Berikutnya kita akan menyaksikan panggung boneka dan kita boleh lihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan kepada anak-anaknya. Kepada siapa? Kepada saya. Semua sebutkan Tuhan penolongku. 1, 2, 3. Tuhan penolongku. Semua katakan lagi, Tuhan penolongku. Aku tidak usah takut karena Tuhan menolongku. Tuhan menolongku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Kawan semua, kita jumpa lagi dalam panggung boneka.
kabarnya aku ya baik-baik saja. Teman-teman di rumah gimana ya? Baik-baik nggak ya? Halo semua. Halo semuanya. Apa kabar? Pasti baik ya. Ngomong-ngomong nih Orange. Ya. Kamu ngapain aja lama nggak kelihatan? Aku sibuk Rani. Sibuk ngapain? Sibuk di rumah. Stay home. Hah? Makan sate? Sate home. Aduh, masa kamu nggak tahu itu loh yang pemerintah kasih tahu kita supaya kita nggak sakit. Stay home. Waduh, itu bukan stay home. Itu namanya stay home. Ulangi, stay home. Stay home. Iya, kok stay home? Ya. Emang makan sate. Pokoknya gitu aja dah. Yang penting di rumah aja. Iya, betul. Setuju. Kamu ngapain? Sama, aku di rumah aja. Ngapain? Ya, ngapa-ngapain aja. Wah, sibuk? Ya, sibuk saja. Roni. Hah? Aku ada satu pertanyaan. Pertanyaan? Serius? Apa? Boleh. Aku mau tanya, Tuhan itu penolong nggak? Hah? Ulangi. Aku mau tanya, Tuhan itu penolong nggak? Aduh. Kenapa? Kok pakai nanya anak Tuhan, tanya Tuhan penolong. Anak-anak di rumah jawab, Tuhan penolong nggak? Tuh, dengar semua jawab tuh. Tuhan mah penolong, kenapa tanya begitu? Ya, aku mau nanya aja. Iya, tapi orang bertanya itu butuh jawaban. Kenapa sampai kamu bertanya begitu? Ya udah, aku butuh jawaban. Iya, tapi kenapa? Aku butuh jawaban. Tuhan itu penolong. Itu loh, kemarin ada kejadian. Kejadian apa? Kan malam, gelap, hujan, terus tiba-tiba ada jedar. Apa itu? Suara guntur. Guntur. Aku tarik selimut, Broni. Terus aku doa, Tuhan, Orange takut, please berhenti gunturnya. Kenapa? Malah tuar. Kaget aku. Berarti kan aku tak ditolong. Ya ampun, si Orange. Doa minta Tuhan tolong mah Tuhan pasti tolong, tapi bukan simsalabim langsung diam. Tapi kan setelah itu diam kan? Betul kan? Iya sih, berarti Orange salah ya? Iya, mintanya mie instan aja. Kalau mau dimakan siram air panas harus nunggu baru bisa lembek minyak baru makan. Berdoa minta Tuhan tolong gunturnya hilang. Ya tunggu sebentar, nanti juga hilang. Tuhan itu penolong. Iya, berarti Orange salah. Iya, Tuhan itu penolong. Karena Tuhan penolong, kita tidak perlu takut. Betul. Karena Tuhan penolong, kita tidak perlu takut. Pintar. Iya, anak-anak di rumah juga jangan takut. Tuhan itu penolong, betul tidak? Iya, Tuhan itu penolong. Di waktu susah Tuhan tolong. Di waktu sedih Tuhan tolong. Di waktu takut guntur Tuhan tolong. Iya, Tuhan menolong. Oke deh, aku mau pergi dulu ya. Iya, sampai ketemu ya. Dadah Brani. Dadah Orange. God bless you. Dadah teman-teman. Nah, anak-anak, kita sudah selesai menyaksikan panggung boneka. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah mendengar cerita bahwa Engkau Allah yang menolong bangsamu, umatmu melalui Yusuf, bahkan melalui Firaun dan rakyat di Mesir. Kami juga mendengar cerita panggung boneka bagaimana Engkau boleh menguatkan, ada Broni, ada Orin, bagaimana mereka juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penolong. Kami juga mau ingat bahwa Engkau Allah penolong kami. Tuhan, Engkau adalah penolongku, saya tidak usah takut. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, firman Tuhannya kita sudah dengarkan. Sekarang ada ayat hafalannya. Terambil dari
Mazmur 33 ayat 20. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Oke, untuk persembahan minggu ini bisa transfer melalui QRIS di samping, atau transfer lewat ada nomor rekening di bawah ini. Khusus untuk pusat dan IR, kalian bisa masukkan di celengan yang sudah diberikan. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.